Bapa, ajar kami selalu berharap kepadamu, sehingga kami tahu hal-hal yang menyenangkan hatimu. Dan kami berdoa kepadamu, kiranya anugerahmu turun atas kami, sehingga segala tingkah laku kami mengharumkan namamu, sehingga kami akan melihat mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kadangkala kita menghadapi masalah yang berat. Tetapi di saat kita mengalami masalah yang berat, mari kita contoh orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Kita melihat di sini seorang yang bernama Daud. Daud mengalami masalah yang sangat berat. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Masalah yang dihadapi Daud sangat berat. Di samping daripada rakyat hendak melempari dia dengan batu, Daud juga kehilangan harta bendanya yang ada di Negeb dan di Ziklag. Bahkan istrinya, anak-anaknya semua ditawan oleh musuh. Sehingga Daud menangis dengan begitu nyaring sampai dia tidak kuat lagi menangis. Tapi kita lihat di dalam persoalannya, dia mulai mencari Tuhan. Sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya sekali lagi. Ku diperbaharui, ku diperbaharui, ku diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Ku diperbaharui, ku diperbaharui, ku diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Di saat Daud menyembah Tuhan, 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 berkata, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah epod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa epod itu kepada Daud. Epod itu adalah melambangkan penyertaan Tuhan. Karena setiap imam yang berkenan kepada Tuhan selalu memakai baju epod. Daud ingin mengatakan kepada Tuhan bahwa dia ingin menjadi imam. Hidupnya hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dia membuat sesuatu yang luar biasa. Dia mengubah hidupnya untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuru
hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Dalam pujian penyembahan, Daud mulai mengubah kehidupannya. Dia menyamakan dirinya dengan imam dan orang-orang yang memuji menyembah Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Tawarik 15 ayat yang ke-27. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi, dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju epod dari kain lenan. Kemudian kita membaca 2 Samuel 6 ayat yang ke-14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju epod dari kain lenan. Dia merubah tingkah lakunya sehingga berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat dalam 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika hidupnya telah berubah, ketika dia mulai menyenangkan hati Tuhan dalam doa pujian penyembahannya dengan memakai baju epod, maka Tuhan memberi dia hikmat. Tuhan menyuruh dia untuk mengejar gerombolan itu dan menyerangnya dan melepaskan para tawanan. Disinilah perlu kita menguatkan hati. Perlu kita memilih yang terbaik. Karena pilihan diperhadapkan kepada kita. Apakah kita mau mengikut Tuhan atau mengikut segala pikiran kita atau mengikut kepada apa yang kita lihat. Coba kita lihat, kalau mengikut kepada apa yang dilihat oleh Daud, maka dia tidak akan pernah bisa melepaskan tahanan itu. Sebab lihat di sini dikatakan dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberang sungai Besor itu, berhenti di sana. Dari 600 orang pasukannya tinggal 400. 200 orang tinggal di Besor. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi lawan yang begitu banyak dengan ke-400 orang itu? Belum lagi dia nggak tahu kemana dibawa oleh orang Amalek, istrinya, anaknya, serta harta-harta mereka. Kemana dia harus menyerang, kemana harus dia mengambil, dia nggak tahu. Tapi kalau itu yang diikutinya, kalau pikirannya yang dimauinya, maka dia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan, Daud mengikuti apa kata Tuhan. Dia mau melakukan yang diperintahkan Tuhan, kejar mereka. Nah, perhatikan di sini dalam 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang
muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Kemudian ayat yang ke-18 sampai 19, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Dengan menguatkan hati untuk mempercayai firman Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan hikmat kepadanya, sehingga dia menyerang orang Amalek dengan persiapan yang begitu matang, sehingga mereka bisa menang. Sahabat sekalian, jikalau saat ini kita mengalami persoalan yang begitu berat, marilah kita ikutin seperti yang dilakukan oleh Daud. Masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, dan mulai merubah hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Dan saat hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita, memberikan firman Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Biarlah saat kita melakukan firman Tuhan itu, sekalipun belum ada jawaban dari doa kita, belum ada kita lihat keberhasilan daripada yang telah dikatakan Tuhan, kita tetap teguh. Dan saatnya tiba, maka apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Sebab itu, berharap kepada Tuhan, maka mujizat akan nyata. Na 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 na. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Selamanya. Bapa, kami percaya di dalam nama Yesus. Kami berharap kepada Tuhan, maka mujizat akan nyata kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.